semuanya, bagaimana kabarnya? Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Setelah lama sekali saya tidak menyapa teman-teman semua. Kali ini kita kembali dalam Words of Wisdom, suatu tayangan kata-kata mutiara yang akan membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Welcome to Words of Wisdom. Words of Wisdom, powerful words where you can find freedom. Tema dari Words of Wisdom kali ini adalah narrow gate atau jalan yang sempit. Kata-kata mutiara dalam Words of Wisdom kali ini adalah For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Orang benar bisa saja jatuh sebanyak 7 kali dan bangkit kembali, tetapi orang fasik jatuh ke dalam bencana. Di dalam hidup kita selalu dihadapkan pada 2 pilihan. Ada 2 jalan, ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Jalan yang lebar tentu banyak diambil orang, tetapi jalan yang sempit tentu saja lebih sedikit orang yang memilihnya. Jalan yang lebar sepertinya lebih banyak yang memilih karena menawarkan kemudahan. Tetapi jalan yang sempit tentu sedikit yang memilih karena jalan ini sulit untuk dilewati, membutuhkan ketekunan dan pengorbanan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit adalah perumpamaan akan jalan kehidupan yang manusia pilih. Ketika manusia memilih untuk berjalan dalam ketidaktaatan kepada Sang Pencipta, itulah jalan yang lebar. Mengapa lebih banyak orang memilih jalan yang lebar? Karena jalan yang lebar menawarkan sesuatu yang bersifat kesenangan duniawi yang hanya sementara, yaitu kemudahan hidup, kenyamanan, kepopuleran, dan lain sebagainya. Ketika manusia memilih mengejar hawa nafsu, dia sedang memilih jalan yang lebar. Ketika hidup penuh dengan perseteruan, kedengkian, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, berarti jalan yang lebarlah yang dipilih. Banyak orang mengambil jalan yang lebar yang tanpa disadari akan berakhir pada kebinasaan yang kekal. Bertolak belakang dengan jalan yang lebar. Jalan yang sempit adalah perumpamaan yang melambangkan ketaatan manusia kepada Sang Pencipta. Jalan yang sempit tentunya tidak mudah untuk dilalui. Jalan ini ditempuh dengan penderitaan dan cucuran air mata. Jalan yang sempit adalah gaya hidup yang tidak populer, terutama untuk orang-orang dunia. Di saat banyak orang memilih tidak jujur, jalan yang sempit menuntut kejujuran. Di saat banyak orang memilih menyimpan benci dan dendam, jalan yang sempit menuntut manusia untuk memiliki kasih dan pengampunan. Di saat banyak orang memilih kemabukan dan pesta pora, jalan yang sempit menuntut manusia untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Tidak mudah menempuh jalan yang sempit, karena inilah jalan yang benar. Orang yang menempuhnya akan disebut orang benar. Words of Wisdom kali ini mengingatkan kita bahwa orang benar bisa saja jatuh sebanyak 7 kali, tetapi pastinya bangkit kembali. Ketika kita memilih menjadi orang benar, bukan berarti jalan yang dilalui tanpa hambatan. Kita bisa saja jatuh, tetapi tidak akan tergeletak. Bahkan hingga 7 kali jatuh pun tetap akan bangkit kembali karena ada penyertaan dari Yang Maha Kuasa. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sekalipun dia jatuh, tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam situasi pandemi ini, tentu banyak orang yang mengalami jatuh bangun dengan berbagai permasalahan. Sakit penyakit dan ditinggalkan orang yang dikasihi mengakibatkan tekanan tersendiri. Situasi memang tidak mudah, tetapi tidak perlu takut dan khawatir.
dan janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Pastikan hidup kita berada pada jalan yang sempit. Orang benar bisa saja jatuh berkali-kali, tapi pastinya bangkit kembali. Mari memilih jalan yang sempit dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Jika umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari sama-sama berdoa supaya Indonesia dipulihkan dari pandemi ini. Jangan lupa tetap dukung upaya pemerintah mengatasi pandemi ini dengan menerapkan 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Biarlah kita ambil bagian dalam ketaatan supaya Indonesia dipulihkan. Demikianlah Words of Wisdom. Saya berharap teman-teman semua diberkati dan mendapatkan kembali motivasi dan kekuatan melalui kata-kata mutiara dalam tayangan ini. Words of Wisdom, powerful words where you can find freedom.